Rencana pemerintahan Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini memicu pro kontra. Pasalnya, kenaikan terjadi di saat harga minyak dunia sedang turun. Namun pemerintah tetap bersikukuh bahwa kenaikan pada tahun ini untuk mengurangi beban subsidi. Untuk mengatasi dampak akibat kenaikan harga BBM, pemerintah meluncurkan program kompensasi yang berupa Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dana untuk membuat kartu tersebut berasal dari APBN. Kartu Indonesia Pintar itu sudah dialokasikan anggarannya saat pemerintahan Pak SBY, tapi kemudian presiden sudah terpilih tapi belum dilantik. Jadi kan kita memang dengan pemerintahan yang lalu Pak Jokowi dan Pak JK memang sudah berkoordinasi, jangan sampai kemudian pemerintahan terbentuk, pemerintahan dilantik, tapi kemudian akan ada vakum ke pemerintahan karena tidak ada program yang bisa dijalankan. Nah, memang untuk kartu keluarga sejahtera kita memang mengambil dana alokasi bantuan sosial anggaran yang dicadangkan di APBN untuk bisa menjadi anggaran di kartu keluarga sejahtera. Rencananya pada tahap awal kartu tersebut akan disebar ke 18 provinsi. Namun dalam perjalanannya DPR mempertanyakan kebijakan tersebut karena belum memiliki payung hukum. Jadi Kartu Indonesia Sehat itu kalau dia adalah program, maka dia memerlukan nomenklatur program. Di mana kalau letak nomenklatur program itu ada di dalam APBN. Apakah APBN itu? APBN itu undang-undang. Jadi kalau tidak ada dalam undang-undang, haram uangnya dikeluarkan, ya kan? Dan kalau tidak ada dalam undang-undang lalu dibelanjakan, misalnya dikatakan, oh ini adalah CSR-nya BUMN. Program negara yang resmi ya sebagai program nasional yang masuk ke dalam program resmi ya pemerintah tidak boleh dibiayai oleh atau bahkan dibiayai bersama dengan pihak non negara. Selain itu, DPR juga menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi terburu-buru, sehingga ada sejumlah aturan undang-undang yang ditabrak. Tim TV One mengabarkan. Pemati dan penolak nyamuk jadi satu. First Magic Micron 2-in-1. Saya masih bersama dengan Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa. Ibu Hovifah, terkait tadi pertanyaan saya sebelumnya, payung hukum dari ketiga kartu yang merupakan program di awal pemerintahan Jokowi ini apa, Bu? Karena sempat dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mempertanyakan jika tidak ada payung hukum harusnya program ini tidak bisa berjalan. Ya, saya rasa ketika program ini diluncurkan pastilah sudah melalui telah hukum yang cukup komprehensif. Jadi mungkin kita bisa melihat dari mulai keputusan MK nomor 35 tahun 2013. Jadi MK juga dengan dalam pertimbangannya itu mengutip dari telaah kajian KPK bahwa pada posisi penentuan program di situ wilayah DPR. Tapi kemudian ketika terkait dengan jenis kegiatan itu sebetulnya bukan wilayah DPR. Tapi secara nomenklatur apakah nama-nama KIS, KIP itu perlu dilaporkan ke DPR? Karena ini jenis kegiatan. Jadi karena ini jenis kegiatan, programnya adalah program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial itu di bawahnya ada dulu ada BSM, Bantuan Siswa Miskin. Kemudian dulu ada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian dulu ada KPS, Kartu Pelindungan Sosial. Nah, sekarang ini terkait dengan program pemerintahan Pak Jokowi JK, maka ada program Desa Sehat. Saya tadi sampaikan toolsnya adalah Kartu Keluarga Sejahtera. Ada program Indonesia Pintar, toolsnya adalah Kartu Indonesia Pintar. Ada program Desa Sehat, toolsnya adalah Kartu Indonesia Sehat. Ini sifatnya adalah jenis kegiatan. Payung programnya tetap adalah payung program perlindungan sosial. Inilah yang ada di dalam kesepakatan DPR gitu. Nah, kemudian kalau berangkat dari undang-undang, saya rasa yang terbaru adalah Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 ini di pasal 98, MD3 yang 2014 ya, pasal 98 juga menyebutkan bahwa tugas dari komisi-komisi di DPR itu sampai kepada program gitu. Jadi jenis kegiatan kembali itu adalah wilayah pemerintah. Kemudian Undang-Undang APBN-nya. Undang-Undang APBN terkait dengan sumber dana juga ya, Bu ya? Iya, Undang-Undang APBN 2013 berarti untuk APBN 2014 sama. Jadi DPR itu adalah pada posisi fungsi dan program. Bu, ada pihak yang mengatakan bahwa program 3 kartu Jokowi ini yang Ibu katakan bersumber dari APBN 2014. Iya, betul. Di 2014 betul. Ya. Setelah itu apakah
dana ini hanya cash transfer dalam jangka panjang, apakah nantinya akan ada pemberdayaan masyarakat miskin? Ya, jadi tadi saya menyebut, Mas Andro, ada KSKS, jadi Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Keseluruhan ini, apakah KKS, KIP, KIS, dan KSKS itu adalah dalam upaya membangun keluarga produktif. Jadi endingnya adalah bagaimana membangun keluarga produktif. Maka proses empowering, proses penyiapan life skill, proses penyiapan vocational training, ini menjadi satu kesatuan. Kenapa ini harus terintegrasi? Kan sekarang ini bansos itu masih tersebar di 19 KL, ya, ada 57 program. 2 kali rapat kabinet memang Presiden memberikan arahan supaya bansos ini satu pintu saja. Kenapa? Supaya pengawasannya gampang. Lalu trennya adalah e-money, cash transfer. Kenapa cash transfer? Supaya uang ini nggak mampir-mampir gitu. Ya, katakan ini dari Bendahara Umum Negara atau dari Dipa mana itu langsung kepada penerima program. Jumlah yang diberikan itu juga jumlah yang diterima. Jadi pola-pola ini sekarang terus dikonsolidasikan dan percepatannya luar biasa. Saya berpikir kalau uang yang diberikan, kalau uang itu bisa habis ya Bu. Tapi kalau yang namanya skill atau keterampilan kan itu menjadi daya tahan masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup. Jadi makanya ini akan terintegrasi dengan program-program QB, kelompok usaha bersama, atau program UEP, usaha ekonomi produktif. Nah, program-program usaha ekonomi produktif ini kan sebetulnya 19 KL pelaksananya. Inilah yang harus diintegrasikan bahwa implementasi program-program usaha ekonomi produktif ini mestinya target grupnya adalah juga mereka yang selama ini masuk pada 40% status sosial ekonomi terendah itu. Sehingga kalaupun misalnya mereka sekarang mendapatkan cash transfer, maka pada saat yang sama mereka mendapatkan empowering untuk meningkatkan skill mereka, untuk meningkatkan kemampuan manajerial mereka, sehingga mereka akan menjadi kelompok usaha ekonomi produktif. Ya. Bu Hovifa, kita berbicara soal Kementerian Sosial, saat ini masyarakat hanya memiliki sudut pandang Kementerian Sosial ini social charity, bukan bermaksud untuk pemberdayaan masyarakat ke depan, hanya berupa memberikan hadiah, memberikan bantuan kepada masyarakat saja. Betul memang. Jadi ini dulu yang mungkin memori kita ya, ketika Gus Dur menjadi presiden, kenapa kemudian beliau membubarkan kementerian ini, karena bayangan beliau ini social charity. Yang beliau inginkan adalah social empowerment. Maka program yang dilakukan mestinya adalah social development. Saya rasa itu sudah terintegrasi, cuma memang kelihatannya yang dominan ini social charity, tapi di dalamnya sebetulnya sudah ada social empowerment atau social development, karena program-program UEP, usaha ekonomi produktif, itu memang ada di Kementerian Sosial, hanya memang kalau kita mau lihat persentasenya tidak cukup besar, karena tersebar di 19 KL tadi. Inilah yang memang mestinya sudah harus makin hari makin diintegrasikan kembali supaya sasarannya bisa makin terukur dan pengawasannya juga sudah makin bisa diakses oleh banyak pihak, sehingga tepat sasaran, tepat target itu harapannya sih ya, itu bisa kita maksimalkan. Bagaimana wajah Kementerian Sosial ke depan? Karena saya ingat beberapa waktu yang lalu Kementerian Sosial juga pernah tersangkut kasus korupsi. Ada bansos di Bandung, kemudian pengadaan alat jahit kalau tidak salah tahun 2004, dan saat ini sebuah tantangan besar untuk Ibu Hovifa, karena di awal saja ketika implementasi kartu Sakti Jokowi sudah banyak penolakan ya Bu ya. Sesaat lagi hanya di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.